Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rasendian Federa Firmansyah di kelas 12 IPS 4. Saya Hisyam Fadlullah dari kelas 12 IPS 4. Di sini kita akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Nah, itu kita dapat beritanya itu dari sini, dari link yang ini. Nah, terus kita akan membacakan tentang rangkuman beritanya. Ya, betul. Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan negara masih sangat tinggi sebagai bukti pemulihan ekonomi yang terus terjaga. Sekongkang harga komoditas yang masih di level relatif tinggi dan dampak berbagai kebijakan, sehingga pada September 2022 pendapatan negara tercapai sebesar 1,974 triliun atau 107% dari pagu, tumbuh 45,7% yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, komponen pendapatan negara bisa dipersumber dari penerimaan pajak yang mencapai 1.310,5 triliun, penerimaan biaya cukai sebesar 232,1 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 431,5 triliun pada April 2021. Kinerja pertumbuhan pajak masih tumbuh secara konsisten. Bea cukai juga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan negara sehingga penerimaan kebeaan dan cukai terrealisasi sebesar 232,1 triliun atau 77,6% dari pagu atau tumbuh 26,9%. Penerimaan bea cukai meliputi bea masuk, bea keluar, dan cukai masih tumbuh double digit didukung kinerja positif seluruh komponen. Pendapatan cukai tercapai sebesar 158,8 triliun atau tumbuh sebesar 19,6%, dipengaruhi efektivitas kebijakan dan pengawasan. Penerimaan bea keluar mencapai 37,04 triliun atau tumbuh sebesar 64,2%, didorong dengan tingginya harga komoditas serta peningkatan tarif volume ekspor komoditas minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya. Selanjutnya, realisasi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan tumbuh 37,6%, terutama berasal dari dividen, BUMN, perbankan yang tumbuh 80,9%. Realisasi PNBP lainnya tumbuh 41,1%, didorong pendapatan penjualan hasil tambang, sementara realisasi PNBP Badan Layanan Usaha BLU terkontrak 27,2% akibat turunnya pendapatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Saran dari kita berdua, pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus pengambil keputusan perlu untuk mengkaji baik-baik pengalokasian anggaran yang akan dikeluarkan sehingga dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi yang ada. Dengan bertumbuhnya perekonomian, maka sektor-sektor perekonomian yang ada perlahan-lahan berkembang yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian dana alokasi khusus harus dialokasikan dengan tepat sasaran dan tujuan yang tepat, sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.